mau nemu di kebon ngono kuwi to. Balekno kayak gitu. Pulangin di tempatnya ngono kuwi. Lah baru terus yo kita ya itu Nurut aja. nurut aja lah, pokoknya dipulangin bareng-bareng juga itu didampingin sama ibunya temanku, dipulangin di situ didampingin ibunya itu toh, terus yang plastiknya itu ya udah ditaruh situ aja mbak. Jadi ibunya itu kayak udah tahu sesuatu gitu ya, terus nyuruh pulangin. Iya kayak tahu sesuatu. Pas Orang tua kan lebih pesonya itu kan aneh juga, tapi baginya anak kecil kan iya. namanya peso ya Unik, peso buat unik mainan, buat mainan gitu kan. Taunya kan nemu mainan ya udah bawa pulang buat mainan. Enggak, wajannya itu kan bungkusnya berlapis-lapis juga. Nah aku gitu kok ini kok apa pemikiran itu ya pesonya itu ya, peso yang aku itu loh ketusuk tadi loh. Sosok tadi apa itu Lihat ya sosok yang terus kan ketusuk. habis lihat itu kan terus Tapi itu tusuknya sama persis sama yang nggak kena kelihatan. sosok yang katanya sosok ketusuk itu emang sama persis mbak. Ya nggak kelihatan mbak. Tapi kan taunya aku itu kayak sosoknya itu kan ketusuk peso gitu loh mbak, kayak ketusuk barang apa gitu. Terus kan suatu hari itu kan aku nemu itu gitu loh. Terus mbak nyangkutinnya apa ini? nyangkutin Apa ini ada hubungannya sama yang mbak itu. lihat? Sama yang mbak lihat Ya. sama apa ke sosok Sosok. perempuan yang ketusuk itu mungkin ada apa ini hubungannya ngono. Zaman dahulu kan kayak gitu ya mbak. Iya. Serem Apalagi gitu zaman loh. dulu kan di desa kita kan masih banyak masih istilahnya ki wong biyen iki ya. Iya. Ada kepercayaan tersendirinya. masih ada ya amit nyon sewu ini di tempat aku loh ya, masih ada dukun kayak gitu. maksudnya Terus kayak masih ada kayak pembunuhan itu kayak itu zaman dulu ya guys. kayak gimana Apalagi kayak waktu di desa. wajar nggak wajar sih Nggak maksudnya wajar. kayaknya kayak sering denger ada berita pembunuhan gitu kan, sering gitu loh. Apa ada aku tuh mikirnya sekarang ya, bukan dulu, mikirnya sekarang itu apa ada kaitannya gitu loh. Aku baru ngehnya ini malahan, maksudnya udah gede ini, apa dulu itu ya apa ada hubungannya ya gitu, aku gitu mbak mikirnya sih. Iya serem ya, Apa Mbak. atau mbak Bila ada Ya, jalan di ada, tapi ya sedikit aja ceritanya. Dulu pas umur 7 tahun ada sedikit, dulu pas umur 7 tahunan lah. Kan masih anak-anak ya, senang naik berkelinci. masih seneng main. Iya, main itu nggak kenal waktu, pasti pengennya main terus ya. ya. Nah dulu tuh di desa itu ada pasar malam ya. Tahu lah pasar malam Ya, itu kan kalau habis maghrib itu kan pasti udah ramai gitu ya. Iya. Terus di situ juga ada sepur kelinci. Dulu sama temen-temen tuh naik sepur kelinci itu. Dulu posisinya saya tuh depan, terus pojok kanan gitu, kayak di belakang sopir. Terus Iya, kan belakang otomatis sopir. kita itu ya lihat spion. bisa ngeliat spion. Iya. Dan di situ fokusnya saya itu ke spionnya, Bukan ke jalannya. bukan kayak ya seneng ngaca-ngaca gitu lah ya. Iya namanya. Itu kayak keliling gitu ya, keliling kampung gitu. Terus kan saya tuh fokusnya ke spionnya ya mbak ya. Iya. Itu kayak pas saya lihat spionnya tuh kayak di belakang tuh kayak ada di pohon mangga. Iya itu kalau nggak salah pohon mangga. Itu kayak ada pocong gantung gitu loh. Pocong. Serius tuh pas Itu ngegantung posisinya gitu. iya ngegantung tuh kak, pocongnya tuh ngegantung gitu loh. Terus pas saya nengok tuh nggak ada, terus saya liatin di spion lagi itu masih ada. Di situ saya cuma Jadi waktu lihat ke spion tuh kayak ada sosok pocong tersebut itu. gantung Iya. di
pohon mangga itu tersebut, tapi ketika kamu lihat ke belakang, Iya, noleh ke pas belakang itu nggak saya ada. nengok tuh nggak ada. Terus Ya saya Allah, kan kok gitu ya? liatin ke spionnya tuh ada. Di situ saya cuma diem karena di situ cuma ada itu ya teman-teman saya, nggak berani gimana, nggak berani ngomong-ngomong, Nggak berani cuma ngomong, ya diem. cuma diem. Berarti kamu naiknya nggak didampingin orang tua itu? Enggak, itu masih Sama teman-teman. sama teman-teman. Teman. Ya. Iya. Tapi serem juga sih teman. Aku kalau kayak gitu udah Nggak bisa wah, kebayangin, langsung teriak pasti. Wah, Di situ cuma diemnya tuh diem takut Kok gitu loh. maksudnya yang jadi pertanyaan, kok bisa di cermin ada, tapi kok ketika kita noleh tuh gak ada Mama? Iya. ya Allah serem yo. Maksudnya kan kalau misalkan anak kecil pasti kan pikirannya belum ke situ, mungkin pikirannya, hah itu Masih kok ada seneng-seneng karung, gitu. karung beras, Iya, di situ karung cuma beras ngapain gantung di situ? Iya. Diem tapi diem tuh takut gitu. Nanti pas pulang baru itu mikir lagi. atau diem nangis gitu, nggak berani cerita ke Tapi nggak berani teman-teman. ceritain, namanya anak kecil kan Iya, kayak gitu iya. kan kebanyakan sih Iya, emang sih. diem tuh Bisanya kayak diem cuma nangis. diem ketakutan itu. Iya. Dan juga saya tuh ada cerita lagi nih Mbak Putri sama Mbak Nabila. Ini saya udah beranjak dewasa sih, saya udah kerja. Itu kalau nggak salah tahun 2015. Saya kerja di sebuah toko. Toko sepatu lah. Nah, kalau di sini kan kerja di toko-toko seperti itu kan berangkatnya pagi jam 8, pulangnya pun jam 8. Iya. Jadi kayak berapa jam itu kerja? 16 jam, berapa jam itu? Itu Pokoknya dari jam 8 sampai ke jam 8 lagi. Malam lah itu. Nah, kebetulan di situ kan ya namanya kerja di toko kan pasti banyak teman-teman juga. Nah, salah satu teman saya, Mbak Mei, kalau misalkan Mbak Mei nonton nih, orangnya tuh masih ada. Dia udah nikah dan udah punya anak. Mbak Mei namanya itu. Jadi suatu hari Mbak Mei ini teman saya tuh punya pacar. Nah, pacarnya tuh pada saat hari itu tuh ulang tahun. Niatnya Mbak Mei mau ngajak saya untuk ngasih kejutan ke pacarnya pas pulang kerja. Nah, kebetulan juga waktu itu kita pas lembur jadi pulang sekitar jam 9 atau setengah 10-an lah itu baru pulang. Mbak Mei sudah bawa kue untuk ngasih kejutan sama pacarnya itu. Nah, udah tau kita persiapkan. Nah, waktu kita pulang tuh kita jalan kan ke rumahnya pacarnya Mbak Mei. Nah, kebetulan tuh pacarnya Mbak Mei tuh rumahnya tuh kayak di gang sempit gitu loh, Mbak. Kalian tahu kan kayak di tempat-tempat Jakarta, Iya. kontrakan-kontrakan Jakarta gitu kan. Nah, ini rumah. Jadi tuh rumahnya posisinya tuh gimana ya? Samping rumahnya tuh ada kayak kali, bahasa Indonesia ini apa tuh kali? Sungai kecil gitu loh, kayak tempat pembuangan gitulah. got itu namanya. Got, got. Tapi dibilang got Kambanen, dibilang sungai ya koyo got. Piye sih? Angel. Got Intine kuwi lah. sungai. Heeh. Intine kuwi ya, teman-teman. Terus apa? Nah, di belakang rumahnya pacarnya Mbak Mei tadi itu ada sumur tua cuman nggak kepakai. Nah, kebetulan jalur kita mau melewati rumah tersebut, ngelewatin sumur tua tersebut, posisinya tuh kayak lorong. Jadi itu ini rumah, ini lorong, ini rumah. Nah, kita lewat di lorong tersebut. Rumahnya itu di sini, pintunya tuh di sini, dan ini lorongnya. Itu jalan kita masuk tuh lewat sini, lorong sini. Nah, sumur tersebut kan di sebelah sini tuh, di belakang rumahnya. Pas ini pintunya di sini. Nah, kita lewat sini dong. Terus sebelum kita mau ngasih kejutan, di samping rumah tersebut itu Mbak Mei minta difoto, teman-teman. Minta difoto kan. Aku fotoin dulu dong sambil megang kuenya ini gitu kan, biar mau diunggah di medsos katanya buat kenang-kenangan. Oke lah, saya ambil fotonya, saya ambil HP-nya. Waktu itu zamannya BlackBerry kalau nggak salah, HP BlackBerry itu kan masih ada flashnya itu. Iya. Ada flashnya. Nah, saya fotokan, jepret, itu pakai flash. Itu belum sadar teman-teman. Itu udah foto kan ya udah masuk kasih kejutan. Nah, udah kasih kejutan, udah potong kue, kita duduk lah ngobrol-ngobrol. Mbak, sini Mbak Mei itu langsung nebung saya. Mana tadi foto yang ini mau saya upload ke Facebook gitu kan katanya. Liatin dulu. Mau saya lihat-lihat dulu gitu, bagus apa enggak. Nah, pada saat dia melihat foto di mana dia minta saya fotoin di samping rumah yang di belakangnya itu ada sumur, percaya nggak percaya, itu beneran sumpah demi waktu kita lewat tuh nggak ada siapapun, bener-bener kosong, bener-bener sepi waktu kita ngelewatin sumur tersebut. Dan waktu di foto Mbak Mei kayak gini, tapi ini kan tembok, posisi ini kan tembok, ada pocong kayak gini.
ya Sumpah ampun, demi Allah, serem. sumpah demi Allah teman-teman. Itu foto kalau masih ada saya pingin banget tunjukin ke Mbak Putri sama Mbak Nabila. Tapi sayangnya waktu Mbak Mei lihat foto itu kan dia kaget. Astagfirullahaladzim, itu apa Tias di belakang saya gitu kan. Otomatis kan pacarnya penasaran dong, mana saya lihat gitu. Bahwa udah saya hapus, langsung dihapus sama dia. Katanya udah kayak gini nggak baik, udah mendingan nggak usah cerita nggak usah dia. Niat saya kan mau saya simpan, mau saya kasih tunjuk ke ke bapak saya, ke ibu saya, maksudnya biar percaya karena kan memang ada tanda bukti gitu kan. Cuman dia udah langsung dihapus sama pacarnya Mbak Mei. Tapi itu bener, sumpah demi Allah, itu tuh nyata banget. Posisinya Mbak Mei kan kayak gini. Ya aku tanya, Nah Mbak. ini tuh jalannya tuh masih kelihatan gitu loh Mbak. Nah di samping sini pocongnya tuh di belakang, samping sumur kayak gini. Tapi cuma ini tembok pocongnya kayak gini. Serem banget. Nah, Mbak, nah pas pulang ini piye perasaanmu itu? Nah itu Perasaannya terus piye? aku terus minta, aku nggak mau tahu, anterin saya pulang. Pacarnya itu. Karena kan jalan satu-satunya ya di sumur itu tadi. Kita mau keluar gitu loh Mbak. Aku nggak mau tahu, ayo anterin aku pulang ya kan. Pulangnya kan bareng Mbak Mei itu Mbak. Kan kita cuma ngasih kejutan doang. Pulangnya kan bareng Mbak Mei. Waktu kita Makanya kan perempuan dua gitu loh. ya Kak. tetap dianterin sama pacarnya yang cowok itulah sampai gang depan di jalan raya itu. Pasti tetap Ya, dia. aku takutnya nek diikuti loh, Mbak. Serem banget. Itu yang jadi pikiran Banyak saya kan merinding Mbak. apa apaan. Sampai rumah tuh pengen cerita tapi buktinya udah dihapus. Nah, kalau aku Mbak, kalau aku tuh kan di rumahku ada rumah kosong, itu Iya. bekas TNI kan. Oh. Ya rumahnya itu besar banget, ya. Besar kayak rumah Jawa, ukuran Jawa itu dalamnya kan Mbak. Tapi sekarang kan udah lama kayak terlantar gitu kan Mbak, kayak udah hancur loh. Terbengkalai ya. Udah hancur banget, udah pohon itu udah rambat-rambat itu Mbak. Udah penuh dengan Perpohonan itu rambat itu pohon saking rambat. lamanya nggak dipakai. Saking lamanya itu toh. Nah, kalau di tempat aku kan pasti ada anak muda nongkrong kayak gitu kan Mbak, sampai jam 12 malam, jam 1 gitu kan. Nah, aku tuh punya adik ponakan kan. Nah, dia itu wah, jahilnya minta ampun, pokoknya udah SMK tapi dia itu ngeyel, jahil, metisil lah pokoknya Mbak. Iya, nakal. Nakal lah intinya. Lah dia itu kencing kan di rumahnya itu kan ada tembok melingkar gitu kan Mbak, tembok melingkar. Nah itu posisinya itu di samping rumah. Nah samping rumah itu kayak apa ya, kalau zaman dulu itu kayak kan punya simpenan keris, simpenan simpenan keris Kayak benda antik gitu ya. Benda-benda antik itu kan udah biasa gitu, apalagi TNI dulu kan, dia TNI kayak udah kaya gitu loh Mbak, nyimpen kayak gitu. Namanya TNI lah. Nyimpen kayak gitu toh Mbak. Lah di kamar itu tuh tempat penyimpenan itu kan Mbak, dia kencing toh Mbak, kencing nih diginiin, Dimainin. dimainin, di ecret gitu loh kan Mbak. Dimainin toh. Dimainin toh. Lah terus di situ ada pohon jambu sama pohon pisang. Nah, di situ dia dirohi bahasa Indonesia roh. Dilihatin, enggak dilihatin Kayak nampak nampak sosok itu. Sosok. Sosok apa itu pocong toh Mbak, itu pocong badannya itu putih gitu aja, putih kayak gini gitu loh, dia nengkreng di gentingnya gitu loh Mbak. Lah matanya tuh merah ngelihatin adik aku, ngelihatin adik aku gitu. Seketika adik aku itu langsung teriak kan, jam 1 kan ya mesti banter Mbak teriaknya. Jam 1. Jam sekitaran jam 1-an gitu kan teriak keras banget. Astagfirullahaladzim kayak gitu kan, kaget tuh. Matanya tuh merah, astagfirullahaladzim. Kayak gitu kan teriak gitu. Lah kakak aku tuh kayak peka kayak gitu tau, peka ponakan aku, peka kayak gitu terus langsungan disentuh kakak aku, ditenangin. Terus dibilang kayak gini, intinya kamu harus minta maaf gitu loh, maksudnya
kamu kayak wes ngencingin rumahnya, coro-coro kayak gitu kamu loh, udah Mbak. kencing sembarangan. Heeh, Ini kayak- yang punya lokasi ini tuh nggak terima. kayak nggak terima gitu loh. Terus marah, terus kan Marah. marah gitu kan, terus Makanya nampakin wujud nampakin ke anak wujud. itu. bilang lah minta maaf dia kayak bahasa Jawa lah, Maaf, pokoknya. pakai bahasa Jawa itu dulu aku lupa tuh, terus minta maaf gitu toh. Terus lama kelamaan dia itu kayak jadi orang pendiam gitu loh, Mbak. Kayak maksudnya Jadi yang tadinya nakal udah Sekarang jadi mungkin pendiam. buat pelajaran dia kayaknya. Terus dia jadi pendiam, terus nggak, ya beda lah, nggak usil gitu loh, Mbak. Ya, ini juga buat pembelajaran teman-teman, buat teman-teman semua juga ya. Jangan kencing sembarangan, jangan ngomong sembarangan, apalagi di tempat-tempat yang terbilang, entah itu tempat sakral, entah itu tempat apa namanya, yang udah lama Baru, nggak ada penghuninya. Istilahnya itu kita juga harus bisa menghormati alam lain. Gitu loh. Sebenarnya Ya, kita ini kan berdampingan kan sama karena memang yang kita kayak hidup gitu. dan itu. sebelum ada manusia pun juga mereka tuh udah ada duluan katanya gitu iya. loh. Ya kita saling menghormati aja gitu. Makanya saling Ya pembelajaran aja buat kita semua dari ceritanya Mbak Putri tadi gitu, dari si adik Mbak Putri. Iya, adik ponakan itu jadi pendiam sekarang, pokoknya ya nggak terus diem banget gitu, nggak, Maksudnya tuh nggak terlalu jadi, nakal kayak dulu gitulah. nggak jadi jahil kayak gitu Ya kan. ada hikmahnya juga sih Mbak kalau Iya, kayak gitu. iya, ada hikmahnya Ada juga itu. hikmahnya yang tadinya nakal, Nakal, jahil banget, sekarang tuh udah boleh, nggih. maksudnya ya udah kalem, maksudnya biasa aja kayak anak-anak umum biasa ya itulah teman-teman cerita-cerita mistis. Mbak Nabila, siapa tahu ada lagi cerita? Enggak ada. Oh, pengalamannya cuman satu itu. Enggak, mungkin ada banyak, tapi Mungkin dia Mbak Nabila ini pemalu teman-teman. Pemalu. Ya nggak apa-apa, kita sebagai perempuan harus punya rasa malu, jangan sampai sama seperti saya. Cuawaan. kalau saya malu-maluin katanya Mas Putra. Malu-maluin. saya sudah biasa malu-maluin, jadi nggak malu. Aja udah. Ya. Urat Oke. malunya yang penting nggak putus ya, Mbak. Ya wis. yang penting ada batasannya. Ya udah. Udah. Ya udah teman-teman, itulah sedikit cerita, enggak sedikit sih sebenarnya, banyak ya, panjang. banyak itu. Panjang cerita mistis dari Kita bertiga. terima kasih. Terima kasih buat Yang teman-teman ya yang udah mau subscribe YouTube saya, Tias YouTube Budiarti, saya. dan juga YouTube dari Mbak Putri Lesta 22. Nanti Dan- YouTube saya nyusul ya. Amin, kita Ya, doakan. amin, Kita kita doakan doakan. semoga menyusul Buat channel. ada channel YouTube channel sendiri, ada YouTube channel. Malah seru ya teman Mbak, nanti ada teman lagi gitu. Ya pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman semua. Jangan lupa kalian klik like jika kalian suka dengan video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Terima kasih banyak. banyak. Ya pokoknya jangan lupa subscribe, like, komen, Like, dan juga share ke komen. teman-teman kalian. Dan jangan lupa aktifin juga tombol notifikasinya supaya kalian bisa tahu updatean video terbaru dari saya dan Mbak Putri Lesta. Terima kasih semuanya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muah.